Om Swastiastu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ara, saya Okta, dan saya Eva. Selamat menyaksikan. Yeay! Baik Bu Eva, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya Bu Eva hari ini? Selamat pagi Bu Okta. Astungkare Bu, sehat, luar biasa sekali yang saya rasakan. Bagaimana dengan Ibu? Iya, astungkare ya Ibu. Syukurlah jika dalam keadaan baik ya Bu ya, dan sehat. Dan saya juga dalam keadaan yang sehat Ibu. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya Ibu hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu Eva ya. Iya Ibu. Nah, yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan coachingnya. Namun sebelum Bu Eva mulai percakapannya, ini saya ada beberapa pertanyaan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu agar mengetahuinya juga Bu Eva ya. Baik Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu adalah saya mengharapkan dalam proses percakapannya nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, lalu juga proses kreatif dan maksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, lalu juga mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya Bu. Nah, di sini saya juga mengharapkan dalam proses percakapan Ibu dengan coachingnya nanti itu dapat menerapkan alur tirta Ibu. Bagaimana Ibu Eva? Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Iya. Nah, baiklah Ibu, kalau begitu untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, tentu bersedia Ibu. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Eva. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu ya. Yang pertama nantinya mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan yang kedua saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu, luar biasa sekali ya Bu Eva ya. Jadi dengan dua kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa tentunya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Eva, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Ibu lakukan secara lebih spesifik lagi Ibu, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, untuk nanti kompetensi yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu Eva ya. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah Ibu, untuk pertanyaan kedua nih Ibu, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya capai itu yang pertama, nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri. Baik. Itu Ibu. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu Eva ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui alur tirta, kemudian juga ide-ide solusi dari coachingnya nanti bisa tergali dengan sangat maksimal. Hanya itu Ibu yang bisa saya tanyakan. Untuk selebihnya setelah ini silahkan Ibu mulai percakapan dengan coachingnya Bu ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Eva, bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan coaching? Sudah siap Ibu. Iya, baik. Silakan Ibu mulai nanti proses coachingnya Bu Eva ya. Baik Ibu.
Baik Bu Ara, selamat pagi. Selamat pagi Bu Okta. Iya, bagaimana Bu Ara? Apakah sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Di-coaching dengan Siap Bu dong, Bu. Eva ya? Siap. Iya, siap. Jika Ibu sudah siap, silahkan Bu Ara dan juga Bu Eva untuk melakukan proses coachingnya ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Okta Iya. atas waktunya. Selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu Ara. Bu Eva, saya minta waktunya sebentar, boleh? Oh, tentu saja boleh Bu Ara. Ada yang bisa saya bantu Bu Ara? Begini Bu Eva, sebenarnya saya lagi butuh teman ngobrol nih. Bu Eva, kira-kira bisa nggak nemenin saya ngobrol hari ini? Oh, bisa dong tentunya. Terus, apa nih yang mau kita obrolin sekarang Bu Ara? Saya mau bercerita Bu Eva tentang apa yang saya alami tadi di kelas. Nah, saya kan tadi mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu Eva. Nah, tapi kok rasanya saya tadi itu mengajarnya tanpa arah gitu Bu Eva. Saya merasa kebingungan tentang strategi diferensiasi mana sih yang saya terapkan begitu Bu Eva? Oh, jadi Bu Ara masih kebingungan dengan strategi pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu terapkan tadi. Ya, Oh. seperti itu Bu Eva. Ibu masih kebingungan apakah yang Ibu terapkan tadi berdiferensiasi konten, proses, atau produk. Seperti itu Ibu? Ya, benar Bu Eva. Sementara pembelajaran berdiferensiasi ini kan saya rasa sangat bermanfaat ya. Kalau kita memang bisa memahami apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat berpihak kepada murid begitu Bu Eva. Oke, baiklah Bu Ara. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya. Nah, apa nih yang Ibu Ara ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Sebenarnya hari ini saya bingung Bu Eva. Jadi dengan adanya percakapan ini saya berharap tidak bingung lagi ya tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini semoga saya nanti akan lebih paham begitu. Lebih paham akan strateginya sehingga performa saya nanti mengajar di kelas itu dapat lebih maksimal Bu Eva. Oke, baiklah Bu Ara. Nah, tadi Bu Ara kan berbicara nih tentang penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal di kelas Ibu. Betul. Nah, menurut Ibu nih sekarang, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang ideal tersebut, Ibu? Menurut saya sih pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu tentunya awalnya tuh harus ada RPP ya Bu Eva ya. Iya. Nah, saya masih bingung ini strategi diferensiasi yang digunakan di dalamnya itu biar jelas itu seperti apa gitu. Oke, jadi menurut Bu Ara nih, idealnya harus ada RPP dan Betul. strateginya jelas seperti itu Bu ya. Oke, lalu dari skala 1 sampai 10 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira nih Bu Ara sekarang berada di posisi berapa Ibu? Menurut saya sih posisi 5 ya Bu Eva ya. Soalnya saya kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten nih Bu Eva. Saya mengajar murid itu sesuai dengan minat murid, kemudian memfasilitasi berbagai beragam media di kelas sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, tapi nih Bu Eva, saya belum membuat RPP-nya gitu Bu Eva. Saya belum membuat RPP secara khusus yang berdiferensiasi begitu. Jadi yang saya gunakan itu masih RPP yang model lama dan iseng mencoba-coba menyelipkan kegiatan berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, namun kegiatan yang saya coba tadi itu terkesan gimana ya? Terlalu memaksakan supaya ada diferensiasinya begitu Bu Eva. Jadi waktu untuk belajar murid itu saya rasa keteteran sehingga pembelajaran itu tidak bisa tersampaikan dengan baik Bu Eva. Oh begitu ya Bu Ara. Kira-kira ada lagi nggak kendala yang Ibu hadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Kendala ya Bu. Sebenarnya tahun ini sih untuk kelas 6 ya Bu, itu pertama kali saya menerapkan kurikulum merdeka.
Jadi pertama kali juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Eva. Nah, informasi yang bisa dibagi atau sharing itu sangat sedikit ya untuk saya begitu Bu Eva. Oh ya. Jadi apa nih rencana Bu Ara nih keluar dari kebingungan ini? Rencana saya tentunya yang pertama saya akan mencoba membuat RPP berdiferensiasi ya Bu Eva ya, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas begitu. Jadi saya berharap dengan saya membuat RPP tersebut pembelajarannya pun menjadi lebih terarah seperti itu. Oke. Ada lagi Bu Ara yang akan dilakukan selain itu? Apalagi ya, mungkin begini Bu Eva, mungkin saya nanti akan meluangkan waktu saya untuk mencari referensi di YouTube atau di internet, bahkan di PMM ya. Kemudian saya juga mungkin nanti akan bertanya kepada teman-teman saya yang lebih mendahului telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Mungkin seperti itu Bu Eva. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah tangkap Bu Ara punya 2 rencana ya, Iya. untuk mengatasi masalah Bu Ara. Ya, Yang Bu. pertama tadi itu membuat RPP berdiferensiasi. Yang kedua mencari referensi. Nah, menurut Ibu nih sekarang nih, mana yang bisa segera Ibu lakukan? Menurut saya sih yang paling segera dilakukan itu adalah membuat RPP ya Bu ya, karena bagaimanapun kan pembelajaran di kelas itu terus berlanjut. Jadi pasti setiap mengajar kita membutuhkan RPP Bu Eva. Nah, ketika saya sudah membuat RPP, saya rasa nanti saya akan lebih siap dan tidak bingung lagi untuk mengajar di kelas. Oke, baik Ibu. Nah, kapan nih kira-kira itu bisa Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu ya tentunya, mungkin malam ini mungkin Bu, karena kan hari Senin ini saya sudah mulai mengajar ya, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan membuat pilihan berbagai sumber belajar yang nantinya anak-anak juga akan lebih mudah mengeksplorasi materi tersebut seperti itu. Wah, hebat sekali ya Bu Ara. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Ara segera dalam membuat RPP tersebut? Ada teman saya Bu, salah satu teman saya namanya Pak Bujangge, beliau sudah beberapa kali sih menurut saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Mungkin nanti saya akan minta bantuan beliau apabila ketika saya sedang menyusun RPP saya mengalami kendala saat menyusun RPP. Nah, kebetulan Pak Bujangge ini adalah tetangga saya. Mungkin nanti saya akan langsung menanyakan kepada beliau begitu. Oke, bagus sekali ya. Nah, kita sudah di ujung percakapan nih Bu Ara. Nah, di titik ini apa yang Bu Ara dapatkan dari percakapan kita ini? Sebenarnya pada awalnya itu saya merasa bingung Bu Eva menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas karena saya masih awam sekali gitu ya. Nah, saya tidak menggunakan RPP berdiferensiasi dalam mengajar. Jadi malam ini rencananya saya akan menyusun RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya bisa terapkan nantinya di kelas pada hari Senin gitu. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, setelah percakapan hari ini, bagaimana nih perasaan Ibu? Oh, tentunya setelah hari ini tuh saya merasa ada bayangan begitu Bu Eva ya, bagaimana apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian saya merasa lebih lega, lebih tercerahkan gitu Bu Eva, karena sudah jelas ya langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah nantinya tentunya membuat RPP untuk bisa saya terapkan pada hari Senin nanti di kelas saya begitu Bu Eva. Wah, saya jadi penasaran nih, seperti apa ya nanti hasilnya. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita bertemu lagi di minggu depan? Saya ingin mendapatkan cerita dari Ibu, mendengarkan cerita dari Ibu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Nanti kan Ibu akan menerapkan, saya akan mendengarkan bagaimana ceritanya. Gimana Bu? Bisa Bu Eva, tentu ya dengan senang hati nanti saya akan berbagi praktek pengalaman saya mengajar dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti. Tentunya
Saya sangat senang sekali ya Bu Eva ya, hari ini saya sudah tercerahkan sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Eva sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di minggu depan ya Bu ya. Baik Bu Eva, terima kasih ya Bu Eva untuk hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Eva dan Bu Ara proses coachingnya hari ini ya. Bu Ara, sekarang saya ingin berdiskusi sedikit dulu dengan Bu Eva ya. Oh boleh Bu Eva, silakan. Iya. Baik Bu Eva, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses percakapan Ibu dengan Bu Ara ya, dengan coachingnya. Terkait dengan proses coachingnya ini Bu, sudah dilakukan dengan sangat baik. Lalu Ibu, bolehkah saya menanyakan beberapa hal terkait dengan proses coaching yang telah berlangsung tadi? Tentu saja boleh Ibu. Iya. Nah Bu Eva, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Eva tadi? Baik Ibu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, tentunya dengan teknik rasa dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya Bu Eva, jadi tadi yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya juga Bu ya. Nah, jadi di catatan saya Bu Eva, ini memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan Bu. Itu terbukti ketika Ibu tadi ketika mengobrol dengan Bu Ara ya, itu tidak ada perbedaan strata, tidak ada perbedaan status Ibu. Kemudian Ibu juga sudah melakukannya dengan prinsip proses kreatif ya, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Nah, lalu Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachnya ya Bu Eva. Nah, Bu Ya, Eva mengharapkan ada dua ya di sini ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya Bu Eva, ini sudah terlaksana dengan sangat baik, dan yang paling penting dari proses tadi juga saya mencatat bahwa Bu Eva itu menerapkan percakapan ini sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, lalu juga Ibu kemudian mengidentifikasi permasalahannya Ibu, dan kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya Ibu, terima kasih Bu Okta. Iya. Nah Ibu, di sini saya ada pertanyaan terakhir ya Bu Eva ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu Eva, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah berlangsung tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin kehadiran penuh ya Bu, atau presence, yang mana mungkin tadi coaching sempat masih merasa malu-malu dan masih ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya mungkin menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu Ibu. Baik Bu Eva, bagus sekali ya. Kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya Ibu ya, dan dimaksimalkan dalam diri Ibu. Nah, luar biasa sekali Bu Eva, sebuah proses. Semoga ini juga bisa berdampak baik ke depannya untuk Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih Bu Okta. Iya, baik. Terima kasih juga Bu Eva. Saya akhiri pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas kembali ya Bu Eva dan Bu Ara ya. Iya.